Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Fauzian dengan nomor induk mahasiswa 3419128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya dengan tema pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi pedesaan dengan judul laporan yaitu budidaya sampah. Nama desa yang kami dampingi yaitu Desa Rawayoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Nama lembaga yang kami dampingi yaitu MI Al-Muslimin dengan fokus dampingan siswa-siswi dari MI Al-Muslimin tersebut. Nama koordinator saya sendiri Irza Fauzia dengan alamat lengkap Desa Boyotelo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Durasi waktu pemberdayaan yaitu selama 1 bulan. Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. MI Al-Muslimin merupakan salah satu MI yang terletak di Desa Rawayoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Letaknya pun tidak jauh dari pemukiman warga, jalan, dan sungai kecil yang biasanya disalahgunakan oleh warga untuk membuang sampah sembarangan. Kondisi khusus di lokasi yang kami dampingi, semua siswa-siswi dari MI Al-Muslimin sudah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya dan telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, masih tidak sedikit dari masyarakat sekitarnya membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, seperti di sungai maupun di pinggir jalan sekalipun. Sampahnya hanya dibiarkan begitu saja berceceran dan tidak dimanfaatkan, maupun didaur ulang menjadi barang yang bisa dimanfaatkan, terutama pada sampah plastik yang sulit terurai, serta kurangnya ketersediaan tempat sampah atau pembuangan sampah yang memadai dan tidak ada petugas sampah yang setiap harinya mengambil sampah di daerah tersebut. Alasan kami menentukan tema dan lokasi dampingan, pemilihan tema pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi pedesaan dikarenakan melihat lokasi yang sekitarnya membuang sampah plastik yang bisa dimanfaatkan atau didaur ulang menjadi barang berguna atau kerajinan yang indah, supaya bisa mendapat pundi-pundi rupiah yang dapat membantu pengembangan ekonomi di desa tersebut. Melalui siswa-siswi dari MI Al-Muslimin untuk diajarkan supaya bisa memanfaatkan sampah dari botol plastik dan plastik kemasan untuk keterampilan mereka, sehingga menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali untuk kehidupan sehari-hari dan jika memungkinkan bisa untuk dijual tanpa perlu modal yang banyak yang nantinya hasil dari penjualan akan diserahkan ke desa tersebut. Kondisi dampingan yang kami harapkan, lokasi yang kami dampingi sebelumnya terdapat banyak sampah yang tidak dimanfaatkan, tetapi semoga setelah dilakukan pemberdayaan ini dapat menyadarkan masyarakat supaya membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan akan merugikan lingkungannya sendiri dan lingkungan sekitar, serta sampah juga tidak hanya dibiarkan begitu saja, melainkan dapat menghasilkan barang berguna, kerajinan, maupun rupiah dengan cara mendaur ulang sampah tersebut. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam pemberdayaan yaitu mulai dari penelaahan persoalan bersama dengan salah satu guru dari MI Al-Muslimin tentang lingkungan sekitarnya sampai dengan menemukan masalah bersama, kemudian menentukan langkah yang tepat untuk melaksanakan program pemberdayaan dengan siswa-siswi MI Al-Muslimin dengan 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama kami memberikan materi tentang macam-macam sampah dan perbedaannya yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada mereka bahwa sampah dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, supaya mereka bisa tahu cara mendaur ulangnya dengan benar sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, mengevaluasi program bersama dan membahas kekurangan dari pertemuan pertama untuk diperbaiki lagi di pertemuan selanjutnya agar lebih baik lagi. Kemudian, merencanakan kembali untuk pertemuan selanjutnya dengan tidak mengulangi kekurangan sebelumnya. Merencanakan kapan diadakannya pertemuan selanjutnya dan apa saja yang nantinya akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Dan akhirnya melaksanakan kembali pertemuan selanjutnya, kami mempraktikkan kepada mereka cara mendaur ulang dengan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah organik didaur ulang menjadi pupuk dan sampah anorganik seperti botol plastik menjadi kerajinan bunga.
Kemudian kami memberikan kesempatan mereka untuk berkreasi sesuka mereka dengan botol dan plastik-plastik tersebut. Dan untuk menarik perhatian dan mereka supaya semangat, kita memberikan gift tertentu. Langkah akhir kami melakukan evaluasi kekurangan supaya nanti jika ada pemberdayaan sejenisnya tidak terulang lagi. Kemudian kendala dan saran dalam pendampingan. Kendala yang kami alami saat pemberdayaan adalah yang pertama, anak-anak yang aktif sehingga memerlukan tenaga lebih untuk mengaturnya menjadi kondusif. Yang kedua, peralatan praktek yang disediakan hanya untuk rencana saja sehingga jika terdapat rencana lain tidak ada peralatannya. Yang ketiga, anak-anak belum mengetahui macam-macam sampah. Yang keempat, kurangnya keterkaitan masyarakat dewasa dengan sampah. Yang kelima, jarangnya ada sosialisasi daur ulang sampah di masyarakat sekitarnya. Sarannya, sebaiknya masyarakat sekitar tidak membuang sampah sembarangan agar menjadi lingkungan yang sehat dan nyaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.